usia 59 tahun, 3 bulan 11 hari. Kita akan segera mulai. Jemaat diundang berdiri kecuali keluarga. Manusia hanya dapat menerima dengan iman apa yang Tuhan Allah perbuat bagi hidupnya, seperti yang terjadi dan dialami oleh keluarga Tumbol Mongilala. Harus menerima dengan iman apa yang Tuhan kerjakan pada mereka dengan dipanggilnya Bapak James Alan Pop Tumbol. Marilah selaku umatnya kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan adakan pada keluarga hamba Tuhan ini dengan beribadah. Kita lakukan sandar pada Tuhan. Yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam dalam kasih Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, bagi kaum keluarga yang berduka cita dan bagi jemaat sekalian. Dengarkanlah firman Tuhan ini yang berkata, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Bagimu janganlah kiranya hidupku seperti sesuatu yang hampa. Janganlah kiranya aku hanya layangan yang berlalu saja dan hanya mempeributkan segala yang sia-sia. Dan sekarang apakah yang kau nantikan ya Tuhan? Kepadamu-lah aku berharap. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Aku mengeluh, tidak kubuka mulutku. Hindarkanlah aku daripada murka-Mu. Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya dan menghancurkan keelokannya sama seperti gegar. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Sebab aku menumpang di duniamu ini, aku berdatang seperti nenek moyangku. Dan jiwa yang penuh sesal. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Yesus, aku cinta padamu. Allah yang Maha Kasih dan yang Maha Kuasa, yang sungguh-sungguh mengasihi kami umat kepunyaan-Mu, bahkan dunia ini. Dengan kasih-Mu, Engkau telah mengambil kehidupan hamba-Mu, Bapak James Alan Pop Tumbol dalam usia 59 tahun. Tuhan, karuniakanlah kiranya kepada kami semua, kepada istri dan anak, keluarga besar Tumbol Mongilala. Kiranya penghiburan, kiranya pengharapan dan kepastian senantiasa menjadi bagian hidup keluarga ini dan kami semua untuk menjalani hari-hari hidup ini, supaya kami dimampukan untuk menjalani hari-hari hidup ini dalam ketaatan, dalam pendengar-dengaran, dalam kesucian dan dalam kekudusan. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu yang saat ini kami akan baca dan refleksikan bersama-sama menjadi dasar refleksi daripada keluarga kami semua tentang kasih sayang-Mu, kekuasaan-Mu yang tidak terbatas,
atas manusia dan dunia ini. Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai kami semua agar membuka hati ini untuk dibentuk, untuk diperlengkapi dan dikendalikan dengan firman-Mu. Ini kami yang berdoa, ampuni senantiasa dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang berkata seperti ini, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan ada pujian, silakan. Sebelum khotbah, diundang kepada seluruh pendeta, suami istri yang hadir untuk membawakan puji-pujian. Dan mati di kayu salib. Kematiannya membawa penebusan dan pengampunan yang utuh bagi dunia ini. Ia bangkit pada hari yang ketiga, dan kebangkitannya sungguh memberi jaminan bagi dunia ini. Dia naik ke surga, menyediakan tempat, dan telah mencurahkan Roh Kudus untuk mengendalikan, mengarahkan gereja di dunia ini supaya menghadapi berbagai tantangan, berbagai masalah, cobaan dan godaan. Gereja senantiasa mengandalkan Yesus dan berjanji untuk datang kembali. Dan kedatangan pada kali yang kedua, the second coming of Jesus Christ as our Lord and Savior, to judge the people and to judge the nations. Dia akan datang pada kali yang kedua untuk apa? Sebagai King all of the kings, raja segala raja, untuk menghakimi dunia ini, baik yang hidup maupun yang mati. Inilah faith kita, iman kita. Inilah recognition kita, inilah pengakuan kita. Dan saya percaya kita semua di dalamnya ada Ibu Yunita dan Ridho, istri dan anak, bahkan keluarga besar Tumbol Mungilala. Untuk itulah saya sebagai pendeta gereja Masih Minahasa dan selaku ketua Badan Pembicara Majelis Sinode Gemim, mengatasnamakan seluruh warga gereja, seluruh pelayan khusus diaken, penatua, guru agama, dan pendeta, badan pekerja di semua aras, saya menyampaikan turut berduka yang sangat dalam pada keluarga Tumbol Mungilala, kepada istri penatua Yunita dan anak kekasih Ridho. Sambil senantiasa berdoa kiranya kasih sayang Tuhan melalui penghiburan dan pengharapan serta kepastian
menjadi bahagian istri dan anak, bahkan kita semua, untuk menjalani hari-hari hidup ini dalam ketaatan dan dalam kebenaran. Dalam refleksi atau penghayatan yang saya akan sampaikan pada saat ini didasarkan pada bacaan, pada teks, pada naskah menurut Roma pasal 12 ayat 9 hingga ayat 21. Secara eksplisit, bagian ini sesungguhnya menceritakan tentang bagaimana invitation, undangan, bagaimana motivation atau motivasi, bagaimana encouragement atau dorongan, bahkan instruction, pengajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat, pada umat yang ada di Roma, walaupun secara praktikal, secara empirikal, Paulus belum mengunjungi jemaat ini, tetapi dia memberikan motivasi dan undangan kepada jemaat untuk dalam penghayatan sebagai orang percaya untuk senantiasa Roma sebagai capital city, sebagai pusat daripada Roman Empire, daripada Kekaisaran Romawi dengan berbagai tantangan, masyarakat sangat heterogen, untuk kiranya menjaga, memelihara panggilan sebagai gereja. Bacaan ini sesungguhnya tidak berbicara kasih secara universal seperti yang kita kenal, tetapi secara prinsipal. What is a love? Apa itu kasih? Bahkan bagian ini secara fundamental Paulus melalui undangan, ajakan, melalui encouragement, dorongan, motivasi yang ada, Paulus secara eksplisit dan implisit menyampaikan Christian ethics, etika Kristen kepada jemaat yang ada di sana. Prinsip-prinsip dasar daripada Christian ethics. Yaitu bagaimana jemaat yang saya katakan sangat heterogen, sangat pluralis, sangat majemuk, menyangkut filsafat, menyangkut kepercayaan, dan berbagai tantangan yang ada. Paulus secara tegas dan sangat jelas menyampaikan kepada jemaat bahwa Christian ethics ini berbicara tentang how much, seberapa banyak, how big, seberapa besar trusting daripada jemaat kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan yang mati dan bangkit. Christian ethics ialah berbicara tentang trusting, berbicara tentang keyakinan, kepercayaan pada Yesus. Dan yang kedua, Christian ethics berbicara tentang being a hard working people, menjadi orang yang mau bekerja sekeras-kerasnya. Kalau bicara tentang trusting, tentu semua kita secara teoritis maupun secara empiris kita alami, kita belajar PA, kita belajar melalui katekisasi, melalui khotbah, melalui counseling, tapi juga refleksi-refleksi personal.
personal reflection, penghayatan secara pribadi tentang how to trust, bagaimana percaya. Tetapi juga bagaimana being a hardworking people, ialah bagaimana bekerja keras tidak hanya dibatasi, dibingkai dengan menjadi entrepreneur, menjadi lawyer, menjadi teknokrat, menjadi birokrat, menjadi farmer, menjadi petani, dan seterusnya. Tetapi pengertian hardworking people sangat luas, termasuk worshiping God, bagaimana beribadah, kemudian di manage, dikelola, diorganize, ditata, dan kita kenal bagaimana kita di GEMIM ada kolom, ada kategorial, dan seterusnya. Tapi juga bagaimana mengerjakan pekerjaan-pekerjaan secara standar dan profesional, sehingga pengertian tentang hardworking people pengertian sangat luas, sangat komprehensif. Paulus ketika menyampaikan surat ini, mengapa dia bicara tentang etik? Karena masalah tantangan yang ada dan bagaimana gereja menghadapi tantangan ini, dia memberikan kontensnya, metodologinya, pendekatan-pendekatannya seperti apa. Menyampaikan tentang etika Kristen ini tidak hanya sebatas how to love God, loving God. Tidak hanya sebatas itu. Tidak hanya sebatas how to love others atau loving others. Tidak. Tetapi secara luas, how to love the enemies. Bagaimana mencintai, mengasihi musuh. Yesus dalam kitab-kitab Injil berbicara secara tegas, kalau kita hanya mengasihi orang yang kita kasihi, teman kita, sahabat kita, apa faedahnya? Semua orang boleh melakukan itu, yang tidak percaya pun bisa mengerjakan itu. Tetapi kita ini beyond, melampaui. Kalau kita berbicara tentang kasih, yaitu tidak hanya berbicara tentang how to love God, loving God, serving God, loving others, serving others, tapi juga kita dituntut secara etis. Ini tidak hanya secara moral. Etika ini mempengaruhi moralitas, mentalitas. Berbicara tentang kasih ini tidak hanya berbicara tentang moral standar, tidak. Tetapi beyond, melampaui itu. Bagaimana loving and serving the enemies. Bagaimana kita harus mengasihi dan melayani, termasuk musuh-musuh kita. Ini sekali lagi, kalau hanya mengasihi teman kita, sahabat kita, istri, suami kita, saya kira itu sangat general. Kita ditawarkan, diundang untuk melihat bagaimana kasih itu beyond atau melampaui the uniqueness of God's love, tentang keunikan kasih Allah yang harus kita practically kita harus sampaikan dalam bentuk bagaimana mendemonstrasikan, bagaimana mempraktekkan. Tidak hanya bagaimana memberikan testimoni, kesaksian, tetapi practically bagaimana kita mendemonstrasikan ini. Karena itu kalau kita baca bagian-bagian terakhir, jika seterumu lapar, berilah apa? Dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dan secara etis kita harus melawan kejahatan. Harus lawan. Tetapi bagaimana cara? Nah, inilah dia memberikan instruksi ini. Ini memberikan metode. Dan the contents-nya sangat jelas, isinya sangat jelas. Dan ini secara teoritis tidak masuk, secara ilmiah tidak masuk. Tidak masuk. Ini masuk ketika kita berpikir tentang the core of the Christian ethics. Apa sebenarnya inti maksud daripada etika Kristen yang dikembangkan oleh Paulus? Karena itu pasal 12 dan pasal 13 ini sangat kuat. Kalau kita baca pasal 12 itu, yaitu apa? Bagaimana memberi persembahan, dan dia memberikan secara eksplisit persembahan adalah apa? Berilah dirimu dalam bentuk ibadah yang sejati. Jangan meminimalisir, jangan mereduksi persembahan hanya bentuk material, uang, tidak. Melampaui dari itu. Sebab itu kalau kita baca baik-baik ini, dia memotivasi kita, memotivasi warga gereja pada masa itu. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Jangan kalah terhadap kejahatan.
Dia tidak mengatakan menyerah atau kalah saja sebagai bagian daripada compromising. Tidak, no compromise. Tidak ada kompromi, tidak ada. Tetapi caranya ini, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi apa? Kalahkan kejahatan dengan apa? Kebaikan, goodness, your goodness. Ini kebaikan. Saudara-saudara, saya tidak akan menguraikan secara keseluruhan, tapi saya mau kiranya warga gereja Masih Minahasa, sebab bicara love itu, kasih itu sangat familiar dan sangat biasa. Karena waktu itu kan masyarakat sudah dipengaruhi dengan filsafat. Zaman Paulus melayani, filsafat itu telah mempengaruhi. Helenisme itu, dunia ini telah dipengaruhi banyak oleh dua budaya dan dua filsafat yang besar, Yunani dan Romawi. Sehingga kita banyak kali dipengaruhi tentang agape, tentang apa itu namanya itu. Kasih apa itu nama? Philia apalagi? Eros apalagi? Ya, itu kan kerangka berpikir filosofi. Paulus menyampaikan melampaui itu, sehingga kita diajarkan kepada anak-anak, oh ini kasih yang bagus, ini yang lembut, ini yang tidak bagus, ya kan? Dan bagaimana kita secara praktikal mempraktikkan panggilan kita untuk loving others, loving God and loving enemies, serving God, serving others, dan serving enemies. Bagaimana kita harus mengasihi musuh dan melayani mereka. Paulus secara tegas menyampaikan, kalau mereka lapar, kasih. Mereka haus, kasih. Ini tantangan kita. Dia telah mulai dari awal. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Ini betul-betul. Ini sekali lagi jangan kita mengerti dari perspektif moral standar, bukan. Tapi kita mengerti dari perspektif Christian faith, iman Kristen. Saya di akhir khotbah ini tidak bermaksud untuk mengkultuskan atau apa, tetapi Pendeta Yunita, saya banyak kali pimpin ibadah, bahkan pendeta. Tadi saya pimpin pendeta yang dipanggil Tuhan dalam usia 60 tahun. Pernah ketua BPMD, sekarang ketua BPMJ di Bitung. Tadi saya lihat pendeta menyanyi jauh lebih banyak daripada pendeta menyanyi di sana, kecuali Ernie ada. Cuma Ernie yang ada dari sini, tahu kan? Cuma Ernie. Sama kita di Bitung tadi. Orang tadi berdiri cuma berapa? Tadi sana banyak. Kan ini kan bukan pendeta, ini penatua. Tapi yang datang tuh ya pendeta-pendeta. Semua saya tetap baru di muka. Pendeta semua ini. Saya mau katakan, bukan karena sudah lama kenal dengan Pak James, ya masih muda-muda. Ya. Saya mulai dekat ketika saya kembali dari Korea tahun 2003, berarti 21 tahun yang lalu. Ya memang ke kantor bicara, pimpin ya, tapi jauh sebelum itu juga sudah kenal. Kemudian dihubungkan Edu pernah di sini toh, di kompleks ini. Mungkin Rindu juga tahu, oh anak-anak tuh penasaran nih, sabar. Kok anak-anak lain udah penasaran nih? Kita tahu nih, dia waktu begitu, kita tahu. Karena itu berita yang banyak telepon pak kita datang ini, so dia terus kan kakak jadi segala waktu boleh, kalau yang lain berpikir harus sebentar makan, sebentar tidur. Ini kan anak angkat dia WA, kalau lain-lain malu toh. Nah, itu deh. Kecuali yang di Lombok dia bagi terus. Biar angkat dia ulang-ulang. Tadi saya di Bitung di sebagai pagi, kita lagi bimbing ibadah. Pas lagi sambutan di situ,
keluarga pendeta Lapian Sumampo dihantam terus. Atau saya tahu, jadi tenang saja. Apa yang saya telah sampaikan tadi berdasarkan biblical interpretation, biblical analysis. Saya bukan berat untuk mengatakannya, tapi practically, saudara kita ini, teman kita ini, Pak James, saya sudah katakan tadi, secara menyeluruh, kalau dibuat survei, pendeta-pendeta hadir semua, ini pendeta. Saya yakin juga hari-hari sebelum hari ini juga banyak ya sudah datang bersama dia. Dia mempraktekkan tentang loving others and loving enemies and loving God. Penatua James ini punya passion ya, punya passion. Bukan hanya pada pekerjaan, pada profesinya, tapi juga punya passion kepada gereja. Punya passion. Beberapa tahun yang lalu, Gereja Masjid Minasa pernah mengutus lebih daripada 10 misionaris tenaga usaha gereja di daerah Gorontalo, dan saya kunjungi, saya jadi wakil ketua bidang misi, saya kunjungi semua jemaatnya di mana-mana, yang mengirim, yang mengutus, yang mendoakan. Jadi Gemim adalah sending missionary church, gereja yang mengirim utusan. Gemim juga adalah gereja yang suka mendoakan, tapi Gemim juga ditopang oleh banyak pihak, baik perorangan, baik masyarakat, baik pemerintah. Dan ini anugerah besar bagi kita. Dan waktu itu keluarga Tumbol Mongilala ya, financially, secara finance ya, biaya kami yang utus secara official, tetapi biayanya, anggarannya, gaji mereka dibayar oleh keluarga Tumbol Mongilala. Itu saya katakan dari passion. Passion membutuhkan sacrifice, membutuhkan pengorbanan. Loving others and loving enemies, mengasihi orang lain, mengasihi musuh pun membutuhkan sacrifice. Without sacrificing, tanpa pengorbanan, kita tidak bisa mengerjakan panggilan ini. We need to sacrifice ourselves. Kita butuh dan harus mengorbankan diri kita dalam rangka menjawab tanggung jawab, menjawab panggilan kita. Untuk apa? Loving others and serving others, melayani yang lain dan mengasihi yang lain. Dan yang tidak biasa, dan sulit ialah apa? Mengasihi dan melayani musuh, memberi makan dan minum, dan menjadikan mereka sebagai friend, supaya ada friendship, jadi maka sebagai teman, supaya ada persahabatan yang sangat dalam. There is a way, ada jalan ke sana, tetapi trusting Jesus, percaya Yesus, ada jalan di sana. Dan bagian refleksi atau penghayatan daripada kita percaya Yesus ialah apa? Ada niat untuk berkorban. Pengorbanan inilah yang saya katakan tadi, mendemonstrasikan, memproklamirkan, dan secara praktis mengerjakan. Keluarga ini telah berupaya sangat maksimal, dari keterbatasan mereka, dari kekurangan mereka, dari keberadaan mereka, sama dengan kita semua, punya niat yang sama, punya passion. Saya sebagai ketua badan kerja majelis Sinode Gemim, sebagai pendeta, saya pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih yang sangat dalam kepada keluarga ini. Dan yang masih dan boleh mendengarkan ini adalah Penatua Yunita dan Ana Riddle.
Terima kasih atas pemberian diri Papa, tapi juga seisi keluarga untuk secara konkret menerjemahkan passion kepada gereja ini dalam berbagai bentuk. Tadi malam pun saya diskusi dengan teman-teman. Saya baru tahu tadi malam ternyata bangun gereja di Leleng juga adalah Pak Penatua sebagai bendahara bersama dengan Roy Rory. Dan sudah minta izin kalau boleh pendeta, tahu ada sekarang orang-orangnya sudah pergi. Tadi malam saya bilang bertemu di sini. Bagi kaum keluarga dari Lelem, saya ingin memberikan motivasi dan permohonan pada kesempatan ini, dan biar saya menyampaikannya dalam bahasa hati, heart language, bahasa hati. Panti-anti nate, panti-anti nowak. Jadi kuat-kuatkan hati, kuat-kuatkan diri kita, semangat kita. Oh, mengampet dia sama Asia Mangkasuruan. Kemudian berpautlah keras-keras, berpeganglah erat-erat kepada Tuhan. Oh, makipus Asia Mangkasuruan, dan bermohon kepada Tuhan yang Maha Kasih saorona Pak Aryo Nateta. Kalau boleh berpaut pada Tuhan sungguh-sungguh dan memohon kiranya Aryo Nateta, jadikanlah hati kita ini selalu ada damai dan ada pengharapan. Itulah Aryo Nateta. Itu bahasa kampung, bahasa ibu. Saya tahu Riddle tidak ya, saya dengar kemarin ada berapa pulang dari mana? Inggris, dari London ya. Nah, dulu saya tahu ada di Australia sekarang kerja di sana. Jadi sudah ini akan kembali lagi. Riddle, walaupun sudah berjauhan, tapi give more time for your mother. And your mother always keep you in her own prayer. Dan ibumu selalu siang dan malam memasukkan engkau dalam daftar doanya. Bahkan siang dan malam pasti Pendeta Yunita memandikan Riddle dengan air mata dalam doa di hadapan Tuhan Allah. Karena itu Riddle, be patient, be faithful, and be strong. You have to be. No other ways. The only way is being strong, being faithful, trusting Jesus, and working hard. Ayahmu telah memberikan legacy, warisan. Bahkan ayahmu telah memberikan spiritual legacy, spiritual heritage. More values, lebih bernilai, lebih berharga than what you expect from your father. Lebih berharga dari apa yang kau harapkan dari papamu. Dia telah berupaya sangat maksimal to give a spiritual heritage and legacy. Be patient and be strong, working hard. Kerja keras ya. Tahu sekali. Kepada jemaat sekalian dan keluarga sekalian, Tuhan telah memberikan seorang yang sangat luar biasa, bekerja keras, tapi juga tahu barekeng, tahu bahitung. Dan kiranya ini menjadi a good example, contoh yang baik bagi jemaat, keluarga, dan kita semua. Pendeta Yunita, saya tidak akan mengatakan banyak lagi, tapi we are our friends, terang teman, terang sahabat. Ya? Saya selalu katakan pada banyak orang, berbanyaklah teman, berbanyaklah sahabat. Tidak ada ruginya punya banyak sahabat, tidak punya ruginya punya banyak teman. Sebaliknya terjadi, banyak teman, banyak sahabat, banyak untungnya dan banyak kemudahannya. Selalu pegang persahabatan ini dengan kolom, dengan jemaat. Sekarang adalah ketua wanita kom ibu, Penatua, baik di jemaat dan
di wilayah. Dan Riddle ya. London jauh, ya. Sangat jauh. Tapi doa make you closer to your mother. Doa akan membuat engkau lebih dekat dengan ibu. Tuhan Yesus menghibur Penatua, Yunita, dan Riddle, dan kita semua kalau bersatu bahwa Mungilala, jemaat, dan masyarakat sekalian. Amin. Mari kita tumbol dalam keluarga tumbol Mungilala. Engkau mengambilnya dalam usia 59 tahun. Jagalah istrinya, anaknya, Penatua Yunita, dan Riddle tumbol. Tuhan, kiranya kesehatan, kekuatan, kiranya penghiburan, pengharapan, dan kepastian senantiasa menjadi bagian hidup istri dan anak, bahkan keluarga besar tumbol Mungilala, dan kami semua, jemaat dan masyarakat. Kami percaya firman-Mu memperlengkapi kami semua untuk senantiasa hidup, mengandalkan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga besar ini dan kami semua, kiranya perlindungan-Mu, kiranya naungan-Mu dinikmati oleh istri dan anak dan keluarga besar tumbol Mungilala, baik pada waktu siang maupun pada waktu malam. Tuhan, jemaat-Mu diberkatilah kiranya. Masyarakat yang ada diberkati ya senantiasa. Keluarga besar ini kiranya terus diberkati dengan kesehatan, kekuatan, dan hikmat yang melimpah-limpah. Ya Tuhan, dalam ibadah pemakaman ini kami sudah membaca firman-Mu dalam Alkitab, dan kami telah berefleksi bersama-sama, dan kami telah berdoa bersama, kami telah menyanyi bersama, kami telah memberi persembahan syukur bersama. Tuhan, berkatilah kesehatan kami, kekuatan kami, pelayanan kami, rumah tangga kami, pencaharian kami, selalu diiringi dengan berkat Tuhan yang melimpah-limpah. Ibadah baik di gereja maupun di dalam pekuburan kiranya dijaga dan dilindungi. Terima kasih Tuhan, perlindungan-Mu juga kiranya berlaku atas bangsa dan negara kami, atas pemerintah kami, juga TNI dan Polri, semuanya diberkati. Bagi saudara, sahabat, dan handai tolan yang tidak sempat bersama dalam ibadah pemakaman ini, kiranya kasih karunia-Mu yang kami boleh nikmati bersama, kiranya menjadi bagian hidup mereka juga. Ini kami yang berdoa, ini kami yang bermohon, ampuni dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari dengan baptisan kudus yang telah kita terima, kita boleh bermegah dan mengharapkan dari kematian dan memperoleh kehidupan yang kekal. Kita percaya juga bahwa keyakinan ini sudah dimiliki oleh hamba-Mu, saudara kami, sahabat kami, Bapak James Alan Pop Tumbol, yang jenazahnya akan kita makamkan. Untuk itu, marilah sebagai orang-orang percaya yang diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita membaca satu kasih kita ini ke tempat perhentiannya sambil percaya dan menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan sorgawi yang penuh kemuliaan. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Dan semakin
ini adalah karena anugerah. Terus diberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Arina, kami dinikmat sehat dan kuat terus mau melayani dan dipakai Tuhan buat gereja Masjid Injili di Minahasa. Kiranya setiap harapan-harapan semuanya itu akan terjadi, semua karena anugerah Tuhan. Dan nantinya sejenak akan menikmati berkat Tuhan, tapi mohon teruskan dan memberkati setiap makanan dan minuman yang akan dinikmati selalu melanjutkan akan aktivitas dan pelayanan. Kami semua pelayan khusus akan melanjutkan akan pelayanan di rumah gereja karena jenazah akan disemayamkan, akan nanti dilanjutkan di rumah gereja, di Leilong dan di ladang pemakaman. Kami mau menyerahkan semua rangkaian acara ini hanya ke dalam tangan sambil kami berharap tuntunan dan penyertaannya kepada pekerja setelah makan yang pasti akan melanjutkan lagi pelayanan lainnya, tetap diberi tuntunan penyertaan anugerah dan berkat yang hanya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebanyak Rp3.230.000, total berjumlah Rp5.383.000. Mohon kesediaan para tua diminta Tunggul Mengilu untuk menerima. Malam penghiburan pertama, kedua dan ibadah pemakaman sejumlah Rp5.383.000 dikembalikan oleh kaum keluarga Tumbul Mengilala untuk pelayanan di Jemaat Gemim Yudia Pal 2. Maka atas nama Badan Pekerja dan Pelayan Khusus Pekan Jemaat disampaikan banyak-banyak terima kasih. Sekali lagi terima kasih buat keluarga Tumbul Mengilala yang telah menyerahkan buat Jemaat Gemim Yudia Pal 2 atas persepaan. Saat ini sebelum peti jenazah ditutup, kita akan mengikuti ucapan terima kasih yang akan dibawakan oleh Ibu Christine, adik dari Bapak James Tumbul. Disilakan. Terima kasih buat Ibu Christine Tumbul Tampomalu. Saat ini kita akan masuk di dalam penutupan peti jenazah dan jenazah akan dibawa ke gereja Gemim Yudia Pal 2. Untuk itu kepada semua Panji Yosua Gemim Yudia Pal 2 dapat mendekati peti jenazah untuk ditutup. Mohon izin keluarga, peti jenazah akan ditutup dan dibawa ke Jemaat Gemim Yudia Pal 2. Diundang seluruh teman-teman Panji Yosua untuk menutup, dan nanti ada yang mau pegang ini foto. Ada sampai yang mau pegang ini foto. Nah, yang lomeng-lomeng menurut pegang foto. Minta izin Ibu Belantua Yunita dan anak Ridel, peti akan ditutup dan mengantar ke Jemaat Gemim Yudia Pal 2. Panas deh ini ya. Jemaat sekalian bersama rapat ke Jemaat Gemim Yudia. Kami akan mengantar peti jenazah ini ke Gemim Yudia Pal 2 yang dipimpin oleh Panji Yosua. Sampai
yang memegang pemula. Ya, nanti ya, sekali lagi pasti akan ditunggu mau di luar keluarga pasti akan ditunggu. Bapak James Koyongian, silakan Bapak James Koyongian masuk karena waktu diberi jenazah Bapak James Koyongian, silakan mau turun lagi orang nanti diminta Bapak. Nanti kalau ada orang semua. Oh, otot ya. Ya, Sekali ini. ya. Orang ya. Jadi ya. Oke, silakan. Berat ini peti jadi masih banyak orang. Di bawah pegang Bapak Insinyur Nixon bikin Marina, Bapak Tekwi lama tengok, ya, silakan untuk baik-baik dan Yang sudah bisa ke gereja silakan. Yesus akan bersama-sama dengan peti jenazah. Yesus Tuhan. Cuma bunga kata bawa karena bahasa Biblia lebih. Foto-foto sudah juga. Ah, kalau itu bisa dibawa. Kalau belum bisa dibawa.